Udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf atas keterlambatannya karena kurangnya informasi yang diterima oleh kelompok kami. Langsung saja pada topik pembahasan kali ini, kami dari kelompok 10 akan membahas topik My Can Do. Ya, langsung saja dimulai, mari disimak. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Kita langsung masuk ke materi. Yang pertama itu memahami Can Do. Can Do adalah kalimat yang menunjukkan tingkat kematangan pencapaian bahasa dinyatakan dengan format mampu. Berbeda dengan penangkapan tingkat kematangan dengan mengetahui pola kalimat dan gramatika apa yang sudah dipelajari, berapa kata atau kanji yang sudah diketahui. Can Do merupakan indikator yang menunjukkan contoh aktivitas bahasa yang mampu dilakukan pada tingkat kematangan bahasa atau pemahaman bahasa yang dimiliki. Misalnya, dalam Can Do mampu menyatakan suka atau tidak suka dalam sesuatu. Lanjut kita masuk ke daftar target pembelajaran. Yang pertama itu memikirkan kategori Can Do yang sesuai dengan target kelas atau kursus. Setelah memikirkan target kelas atau kursus, ini sepertinya ada hubungan dengan kategori Can Do aktivitas yang mudah dibayangkan aktivitas pembelajarannya. Maka bisa lanjut ke proses berikut. Can Do aktivitasnya adalah produktif atau berbicara. Poin pertama itu bercerita tentang suatu pengalaman atau kisah. Poin kedua itu memberikan ceramah atau presentasi. Poin kedua, memilih topik level Can Do kategori yang dapat diaplikasikan di situs Minano Can Do Saito. Pada tahap sebelumnya, sudah direncanakan Can Do kategori, yaitu bercerita tentang suatu pengalaman atau kisah dan memberikan ceramah atau presentasi. Level yang ditargetkan kelas atau kursus ini adalah B1. Berikutnya adalah memilih Can Do untuk topik yang akan diberikan pada kelas atau kursus ini, yaitu yang pertama diri sendiri dan keluarga, kedua profesi dan pekerjaan, ketiga berbelanja, yang keempat perjalanan wisata dan transportasi, 5 pola makan, dan keenam bahasa dan kebudayaan. Berikut merupakan tabel Can Do yang diambil dari situs. Selanjutnya untuk poin yang ketiga, memilih poin yang sungguh-sungguh digunakan dalam pelajaran dari daftar Can Do. Dari tabel seperti tabel pada slide sebelumnya yang menunjukkan daftar Can Do yang sudah terpilih, maka pikirkan Can Do yang mana yang menuliskan aktivitas pembelajaran yang benar-benar kita lakukan di kelas. Kemudian pilih yang dibutuhkan. Dan jikalau dari tabel tidak sesuai dengan aktivitas pembelajaran, maka pengajar perlu untuk membuat My Can Do. Selanjutnya untuk poin yang berapa ini? Keempat, menambahkan daftar Can Do yang sudah dipilih ke dalam format daftar target pembelajaran. Kita tambahkan daftar Can Do ke dalam daftar target. Daftar target ini dapat digunakan untuk mengonfirmasi target pembelajaran per topik bersama pembelajar pada tiap awal dan akhir topik. Sebelum dibagikan kepada pembelajar, perlu ditambahkan poin-poin seperti berikut ini. Yang pertama itu nama kelas atau kursus dan masa pembelajarannya. Yang kedua itu topik yang dinilai. Selanjutnya itu ada cara membuat My Can Do. Apabila Can Do yang dipilih dari Minano Can Do Saito tidak sesuai dengan kondisi institusi pendidikan dan pembelajaran, maka perlu dilakukan perubahan penulisan isi. Karena Can Do dalam daftar 2.2 yang dibuat di tahap 2 tidak ada yang sesuai dengan pembelajaran kali ini. Maka dibuatlah My Can Do berikut ini dengan mengacu pada Can Do dalam daftar itu. Dimasukkan contoh konkret atau karakteristik level B1, serta bila perlu mengganti topik Can Do. Target pembelajaran bertujuan mampu saling memperlihatkan, mampu berbicara secara padat di depan pendengar, kategori memberikan ceramah atau presentasi sebagai merupakan My Can Do, dan menjadikannya sebagai target pembelajaran pada tiap topik. Contoh My Can Do itu yang pertama ada diri sendiri dan keluarga, pekerjaan dan profesi, berbelanja, perjalanan wisata, pola makan, dan bahasa kebudayaan. Untuk selanjutnya, membuat daftar penilaian diri akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Dimas. Dipersilakan waktu dan tempat. Terima kasih atas penjelasannya dan materinya rekan saya Muhammad Rafli. Saya akan melanjutkan materi tentang Can Do, yaitu topik membuat daftar penilaian diri. Yaitu satu, memikirkan kategori Can Do yang sesuai dengan target kelas atau kursus. Setelah kita memikirkan target kelas atau kursus ini,
Sepertinya ada hubungannya dengan kategori Kendo aktivitas yang mudah dibayangkan aktivitas pembelajarannya. Maka bisa lanjut ke proses berikut. Kendo aktivitas adalah Kendo aktivitasnya adalah produktif, berbicara, yaitu berbicara tentang suatu pengalaman atau kisah, memberikan ceramah atau presentasi. Kendo strateginya adalah produktif. Berikut strategi Kendo dalam produktif. Merencanakan metode penyampaian, menyampaikan informasi dengan cara lain bila tidak mengetahui kosakata khususnya, memonitor ujaran sendiri. Yang kedua, memilih topik level Kendo kategori yang dapat diaplikasikan di situs Minano Kendo Saito. Kita memilih Kendo A2 yang merupakan level pembelajar saat ini dan Kendo B1 yang merupakan level yang ditargetkan dari 5 kategori Kendo di atas. Yang dipilih adalah Kendo CEFR yang tak dibatasi topik karena daftar penilaian diri ini akan digunakan pada awal dan akhir program. Tabel 2 sampai 3 adalah daftar yang diambil dari file Excel Kendo aktivitas dan Kendo strategi yang dipilih dari Minano Kendo Saito. Berikut adalah daftar Kendo aktivitas dan strategi yang diambil dari situs Minano Kendo Saito. Berikutnya yang ketiga adalah memilih poin yang sungguh dalam pembelajaran dari daftar Kendo. Merencanakan Kendo mana yang akan digunakan dalam pembelajaran dan pilih yang kita butuhkan. Berikutnya adalah poin nomor 4 yaitu menambahkan daftar Kendo yang sudah dipilih ke format daftar penilaian diri. Memasukkan daftar Kendo seperti yang ada dalam tabel 2 sampai 3 ke dalam daftar penilaian diri. Pada daftar penilaian diri perlu ditambahi kolom seperti berikut, yaitu nama kelas atau kursus dan masa belajar, nama pembelajar, penilaian diri oleh pembelajar, penjelasan singkat mengenai cara mengisi. Untuk topik selanjutnya adalah merancang Kendo berdasarkan CFR atau CFR, yaitu 1. Mendorong siswa untuk merefleksikan pembelajaran mereka sendiri. Hal ini dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan konkret kepada peserta didik dan memberikan contoh dari kemungkinan jawaban. Pertanyaan dapat ditanyakan kepada sebuah grup sehingga peserta didik dapat berbagi pemikiran mereka dengan teman sebayanya. Dorongan pembelajar tersebut untuk menggunakan bahasa pertama dia untuk mengekspresikan pemikiran yang lebih dalam. Contoh pertanyaan untuk memulai dorongan ini adalah, apa yang kamu pikirkan tentang area mana yang harus kamu pelajari lagi? Apa yang kamu butuhkan kepada saya sebagai pengajar untuk membantumu belajar? Yang ketiga adalah, apa kemudahan atau kesulitan yang kamu temukan tentang bahasa ini? Yang kedua adalah perkenalkan siswa kepada konsep dan benefit dari CFR sebagai peta pembelajaran. Banyak dari peserta didik tanpa memandang dari usia memahami dari konsep peta pembelajaran. Jika pengajar memberikan contoh yang mudah dipahami, maka konsep tersebut akan mudah dipahami oleh kebanyakan orang. Umpan balik seperti penghargaan dan motivasi sangatlah penting bagi aspek pembelajaran ini. Oke, berikutnya. Yang ketiga adalah personalisasi penggunaan CFR pada kelas atau mata pembelajaran tertentu. Hal ini dapat dilakukan dengan contoh ilustratif agar pembelajar sesuai dengan minat dan
dari peserta didik. Contohnya pada teks pendek bisa diubah dengan nama-nama tertentu. Lalu teks diperiksa di kelas. Kartu, permainan, dan role play dapat membantu pelajar muda untuk mengkontekstualisasikan dan mengaplikasikan tugas dari drama. Yang poin keempat adalah yakinkan pembelajar bahwa kemajuan akan terjadi pada tingkatan yang berbeda. Seperti kita tahu, beberapa dari pembelajar mempunyai kemampuan yang berbeda. Mungkin diperlukan 5-7 tahun bagi beberapa siswa untuk menjadi mahir dalam suatu bahasa. Tingkat kemajuan dari seorang pembelajar dapat dipengaruhi banyak faktor, termasuk paparan bahasa yang dipelajari sebelumnya, pengalaman, dan kualitas pengajaran, usia, dan tingkatan kemahiran pembelajar dalam berbahasa. Berikutnya, tingkat pendidikan orang tua dan ekspektasi budaya. Yang terakhir adalah kemudahan mentransfer antara bahasa pertama dan kedua. Oke, slide berikutnya. Yang kelima adalah mendorong pendidik berkolaborasi untuk pengajaran, pembelajaran, dan penilaian bahasa dari sekelompok pelajar IAL. Dan berikutnya adalah merancang Kendu berdasarkan maaf, Saudara Rafli pada slide. Nah, contoh kolaborasi pada kemajuan pelajar IEAL. Guru bekerja berpasangan untuk menilai siswa IEAL yang sama-sama mereka ajar. Bersama mereka memeriksa dan mendiskusikan deskriptor global yang sesuai, yaitu sekolah dasar, tingkat menengah, mengidentifikasikan deskriptor mana yang cocok dengan kompetensi bahasa setiap siswa. Berikutnya adalah para guru berbagi informasi tentang kemahiran berbahasa. Di sini contohnya bahasa Inggris. Siswa secara keseluruhan dengan guru lain yang bekerja dengan para pelajar ini. Yang terakhir adalah guru juga membagikan hasil pengamatannya kepada siswa. Mereka mendiskusikan instrumen yang dinilai sendiri atau can do siswa dan mengkonfirmasikan dan atau menyesuaikan penilaian mereka. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas keterlambatan materi kami karena kekurangan informasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas kembali. Toneng. Wait.